lulusan S1 dari Setia Pelita Indonesia, kemudian S2 Master in Financial Management di Setia Pelita Indonesia, kemudian S3 beliau lulusan dari Doktor in Accounting Universitas Trisakti gitu ya. Dan ternyata beliau ini ya orangnya kayaknya nggak bisa diem gitu ya, pengen belajar lagi gitu ya. Terbukti ini S1 ngambil lagi di Sistem Informasi di UT ya. Nah, beliau juga banyak sekali organisasi gitu, misalnya terkait dengan Indonesian Chinese Community Social, kemudian juga Association of Young Accounting Scholar and Regional. Terus beliau juga ternyata pernah menjadi praktisi gitu ya di accounting tahun 2014 sampai 2016 di accounting staff PT Swadaya Perkasa Industrian Plantation Forest. Kemudian di tahun 2023 sampai sekarang beliau Director on PT Sierra Cahaya Harmoni. Next. Kemudian beliau juga memiliki sertifikasi ya yang luar biasa, di antaranya di tahun 2021 ini terkait dengan Human Resource Training and Development Supervisor, 2022 terkait dengan Certified of Human Resource Manager, 2023 ini ada Certified of Competency Assessor dan juga Digital Marketing Practitioner. Nah, wah luar biasa, beliau juga menguasai 3 bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga Chinese gitu. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengetahui profil akademisinya lebih lanjut ini ada di Google Scholar, Scopus, Orsit, Sinta, Garuda, ya, WOS juga ada, PPDikti gitu. Kemudian juga pengalaman beliau di bidang pengajaran, di bidang tax section gitu ya, di bidang keuangan. Next. Kemudian juga terkait dengan bisnis statistik ya, financial technology. Nah, ini juga banyak sekali terkait dengan ini ya penghargaan. Beliau juga berprestasi ya menjadi top one magister management, best paper juga di international conference, kemudian best lecture di Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, kemudian menjadi pemenang di 2024 di Fiscal Year Prototype External Cost Assistance Program Funding Grant atau BIMA, dan juga pengalaman profesional lainnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan untuk Pak Nikolas, tapi sebelumnya saya ingin berpantun dulu gitu ya. Bapak Ibu mungkin biar lebih semangat, mungkin saya ingin mendengar suara cakep gitu ya. Baik, pergi berwisata ke Kota Batu, jangan lupa membeli keripik talas. Selamat berwebinar di hari Sabtu bersama narasumber Bapak Nikolas. Baik, Bapak Nikolas, time is yours. Silakan Bapak. Ya, selamat sore. Terima kasih Ibu Resa atas perkenalannya ya. Izinkan saya untuk share materi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar Pak Terdengar Nikolas. Bapak. Oh, Saya mulai ya. Yang saya hormati Bapak Ketua ISMA, Bapak Raffles, dan seluruh panitia yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan webinar kali ini. Izinkan saya membawakan materi tentang strategi penyusunan instrumen penelitian berbasis artificial intelligence. Ini ada profil yang tadi sudah dibacakan oleh Ibu Resa. Kita langsung masuk ke bagian yang pendahuluan dulu. Di sini, pertama kita lihat definisi dan peran AI dalam penelitian. Jadi kan topik webinar kita kali ini adalah strategi penyusunan instrumen penelitian berbasis artificial intelligence.
Nah, jadi AI ini dalam penelitian itu mengacu pada penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu dalam berbagai aspek metodologi penelitian, mulai dari penyusunan instrumen hingga analisis data. AI ini bisa berperan dalam yang pertama untuk otomatisasi penyusunan instrumen, Bapak Ibu. Kita menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk menghasilkan kuesioner, wawancara, atau skala pengukuran yang sesuai. Kemudian analisis dan penyaringan data. Menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam data sumber atau data primer yang dikumpulkan. Kemudian validasi dan reliabilitas. AI dapat membantu dalam uji statistik terhadap validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian reduksi bias dalam instrumen. Kita analisis pola bahasa dan distribusi pertanyaan. AI dapat membantu mengurangi bias dalam penyusunan instrumen penelitian. Kemudian manfaat AI dalam penyusunan instrumen penelitian. Pertama, jelas untuk efisiensi waktu dan biaya karena dia mempercepat proses penyusunan instrumen dibandingkan metode manual. Yang kedua, peningkatan akurasi dan konsistensi. AI memastikan keakuratan dalam pemilihan kata dan struktur pertanyaan sehingga mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga, analisis data yang lebih cepat dan mendalam. Ini AI mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih cepat dan akurat. Yang keempat, peningkatan validitas dan reliabilitas, seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian deteksi bias dan perbaikan dokumen, instrumen. Dengan NLP dan machine learning, AI dapat menganalisis apakah pertanyaan dalam instrumen mengandung bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kemampuan adaptasi terhadap berbagai metode penelitian, Bapak Ibu bila nanti pilih kuantitatif, kualitatif, ataupun mixed method ya. Ini fleksibel untuk berbagai kebutuhan kita. Kemudian ada tantangan dalam penerapan AI untuk penelitian. Adanya keterbatasan pemahaman kontekstual AI. AI itu masih punya keterbatasan dalam memahami konteks spesifik dari suatu penelitian, terutama dalam bidang humaniora dan sosial. Ya, bidang kita di akuntansi termasuk itu ya. Kemudian ada bias dalam algoritma AI ini, karena model AI ini bisa digunakan mengandung bias, karena dilatih dengan data yang tidak seimbang atau kurang representatif. Maka itu, AI ini kan dikembangkan berdasarkan konsep machine learning ya Bapak Ibu. Maka itu harus banyak kasih materi kepada AI-nya supaya mereka belajar, nanti mereka akan berkembang sendiri. Kemudian ketiga, kebutuhan data yang besar dan berkualitas, ini jelas. Yang keempat, tentang keamanan dan privasi data, karena harus mengakses ke data kita kan, itu agak sensitif. Yang kelima, keterbatasan regulasi dan etika. Ini kebijakan ini kan belum diatur ya, dalam etika penelitian itu seperti apa. Tapi dari beberapa publisher yang tadi di Scopus sudah minta apakah memang ada menggunakan AI dalam penelitian ini. Kalau ada, wajib kita cantumkan. Kemudian kebutuhan keahlian teknologi. AI harus paham teknologi tentunya, karena kolaborasi dengan ahli di bidang teknologi AI. Yang terakhir, kesulitan dalam interpretasi hasil. Masih kompleks hasil dari AI itu ya, kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Berikutnya kita mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan penelitian. Nah, kita menentukan tujuan penelitian yang didukung oleh AI, itu kita harus memperhatikan prediksi dan tren. AI dapat digunakan untuk menganalisis data historis dan memprediksi tren di berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, dan perilaku konsumen. Contohnya, prediksi perilaku keuangan berbasis AI dalam perusahaan rintisan. Kemudian AI bisa untuk analisis teks dan wacana. Ini mengolah teks dari wawancara, kuesioner, ataupun media sosial. Kemudian automasi pengolahan data. Ini bantu dalam ekstraksi pengolahan dan analisis data besar.
Jadi lebih hemat waktu dan tenaga. Contohnya analisis perilaku pelanggan e-commerce berdasarkan data transaksi. Keempat, identifikasi pola dan hubungan variabel. Machine learning ini bisa mengungkapkan pola tersembunyi dalam data yang tidak mudah dideteksi dengan metode konvensional. Contoh faktor mempengaruhi kepuasan berdasarkan data survei. Kemudian validasi dan peningkatan akurasi instrumen. AI dapat membantu dalam menyusun pertanyaan penelitian yang lebih valid dan reliabel dengan mengurangi bias dan meningkatkan keterbacaan. Pengembangan instrumen tes psikometri berbasis AI untuk mengukur tingkat stres mahasiswa. Nah, di sini ada identifikasi jenis data yang dibutuhkan. Kalau kualitatif itu berupa transkrip wawancara, ulasan pelanggan, data media sosial, dan lainnya. Kalau kuantitatif itu skor kuesioner, statistik keuangan, data transaksi, dan yang lainnya. Jadi AI itu bisa digunakan untuk apa aja? Kalau di kualitatif, AI itu bisa untuk menganalisis teks dengan NLP, menggunakan computer vision, mengelompokkan teks atau suara. Kalau di kuantitatif, AI bisa untuk analisis korelasi dan regresi, prediksi tren, otomatisasi analisis statistik. Kalau di campuran, untuk analisis kuantitatif dengan statistik dan prediksi, kemudian bisa analisis teks atau gambar untuk memahami aspek subjektif dari data kita. Nah, pemilihan metodologi yang sesuai dengan penggunaan AI, yang pertama kuantitatif. Kita pakai survei dan kuesioner online, AI dapat bantu menyusun pertanyaan yang lebih efektif dan menganalisis pola jawaban kita, Bapak Ibu. Kemudian eksperimen, AI dapat digunakan untuk mengolah hasil eksperimen dan membuat prediksi. Yang ketiga, Big Data Analytics. AI dapat menangani data dalam jumlah besar untuk melihat korelasi dan tren. Dan metode statistik berbasis AI ini untuk meningkatkan akurasi perhitungan kita. Contohnya kita mau analisis SEM berbasis machine learning. Kalau untuk kualitatif, kita bisa analisis teks dengan NLP. Ini mengklasifikasikan dan memahami data wawancara atau komentar media sosial. Kemudian analisis wacana dan tema. Ini identifikasi pola dalam teks atau suara. Dan kalau di computer vision, ini untuk menganalisis data visual, misalnya analisis ekspresi wajah dalam penelitian psikologi atau behavioral accounting juga bisa. Kemudian, metode mixed method. Untuk eksplorasi dan konfirmasi data, AI membantu mengidentifikasi pola dari data kualitatif, kemudian konfirmasi dengan data kuantitatif. Bisa juga pemetaan konteks dengan AI. AI dapat menghubungkan data wawancara dengan data statistik untuk analisis yang lebih komprehensif. Berikutnya adalah pemanfaatan AI dalam penyusunan instrumen. Nah, di sini ada beberapa. Ini contoh yang pertama, generative AI. Generative AI ini seperti ChatGPT, Bard, atau Claude ini digunakan untuk membantu dalam penyusunan pertanyaan penelitian. Jadi AI ini kan bisa untuk membantu kita dalam brainstorming dan ideasi. AI dapat memberikan rekomendasi pertanyaan penelitian berdasarkan topik tertentu. Kemudian dapat digunakan untuk mengembangkan hipotesis awal berdasarkan literatur. Kemudian yang kedua untuk menyusun kuesioner atau wawancara. AI untuk menghasilkan pertanyaan kuesioner berbasis skala Likert, pilihan ganda atau kuesioner terbuka seperti pada wawancara. Kemudian AI juga bisa menyarankan format yang lebih mudah dipahami oleh responden. Yang ketiga, menyederhanakan atau memperjelas pertanyaan. AI dapat membantu menyederhanakan bahasa atau menghindari bias dalam pertanyaan, misalnya mengubah pertanyaan akademik yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh responden. Kemudian, machine learning ini untuk menganalisis pola dalam data historis untuk menentukan variabel yang relevan. Kita bisa analisis korelasi dan prediksi. Machine learning dapat mengolah data historis untuk menemukan pola hubungan antara variabel penelitian. Kalau misalnya kita meneliti faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, machine learning dapat mengidentifikasi variabel seperti jam kerja, lingkungan kantor,
atau kepuasan kerja berdasarkan data yang tersedia. Canggih ya AI sekarang. Ta- Kemudian clustering dan segmentasi. Teknik seperti K-means clustering dapat mengelompokkan responden berdasarkan pola jawaban. Dalam penelitian tentang kinerja auditor misalnya, kinerjanya sangat baik atau kinerja yang baik, nanti dikelompokkan oleh AI berdasarkan jawaban mereka di kuesioner. Ketiga, feature selection atau pemilihan variabel terpenting. Machine learning dapat membantu memilih variabel yang paling berpengaruh dalam suatu penelitian, mengurangi risiko memasukkan variabel yang tidak relevan. Contoh, prediksi keberangkutan, machine learning dapat identifikasi bahwa rasio keuangan tertentu lebih signifikan daripada yang lainnya. Kalau kita kan harus kumpulin data dulu. Kita rekap data sekundernya, kita olah, lalu misalnya pakai metode Altman, Chmiosky, Springer, atau apa, sorry, Springate, baru kita tahu kan variabel mana yang paling pengaruh ke tingkat kebangkrutan. Tapi kalau pakai AI, machine learning, bisa langsung. Itu bagus, mempercepat kita juga. Kemudian NLP, ini untuk menyusun instrumen berbasis teks. Analisis sentimen ini untuk mengukur sentimen responden terhadap suatu topik. Misalnya tanggapan mereka cenderung positif, negatif, atau netral. Kemudian pembuatan kuesioner otomatis. Ini untuk merancang kuesioner dengan memastikan pertanyaan mudah dipahami dan tidak ambigu. Contohnya, NLP dapat mendeteksi apakah pertanyaan terlalu panjang atau sulit dimengerti, lalu memberikan saran perbaikan pertanyaannya. Kemudian, ekstraksi informasi dari wawancara. NLP dapat digunakan untuk mengubah transkrip wawancara menjadi ringkasan atau mengidentifikasi tema utama. Kalau dalam penelitian behavioral accounting, NLP dapat mengekstrak kata-kata yang sering muncul dalam wawancara dengan auditor misalnya, untuk identifikasi pola kerja atau bagaimananya. Berikutnya ada data mining dan big data. Ini pemanfaatan AI dalam pengolah data sekunder. Ini untuk mengolah data jumlah besar dan ekstrak informasi yang relevan. Pertama, kumpulkan data sekunder secara otomatis. Kemudian kita analisis tren. Dan kita pengolahan data yang tidak terstruktur. AI kumpulkan bahan dari berbagai sumber, dari jurnal misalnya. Kemudian dianalisis tren dalam data sekunder. Kemudian diubah datanya yang tidak terstruktur menjadi data yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, inilah gunanya big data dan data mining. Validitas dan reliabilitas instrumen berbasis AI. Tentu harus kita ukur ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu yang pertama di content validity. Kita memastikan semua aspek penting dan dari konsep yang diteliti telah tercakup dalam instrumen. Kemudian ada construct validity. Ini memastikan instrumen benar-benar mengukur konstruksi teoritis yang dimaksud. Kalau yang content validity tadi, kita bisa pakai text mining NLP, menggunakan word embedding, atau model seperti BERT dan GPT. Kemudian matching analysis dan expert validation. Kalau di construct validity, kita pakai faktor analisis. Misalnya, prinsipil, prinsipal confirmatory analysis, atau exploratory factor analysis, atau confirmatory factor analysis. Banyak ya. Kemudian machine learning for dimensionally reduction itu bisa juga. Yang ketiga face validity. Ini validitas tampilan mengacu pada sejauh mana pertanyaan tampak masuk akal dan relevan bagi responden. Ini pakai AI assisted readability analysis. Oke, ini untuk validitas. Berikutnya untuk reliabilitas. Kita pakai tes retest reliability dengan AI. Ini pakai predictive modeling for stability analysis dan automatic comparison matrix. Kemudian ada internal konsistensi menggunakan AI, ada Chroma Alpha yang biasanya 0,6 atau 0,7 itu ya Bapak Ibu. Kemudian item kurang total correlation analysis. Ini juga sering muncul kalau kita pakai SPSS. Yang ketiga clustering for homogeneity test. AI mengelompokkan pertanyaan berdasarkan kemiripan pola jawabannya Bapak Ibu ya. Kualitatif lebih bagus seperti ini.
Persiapan AI dalam analisis bias dalam penyusunan pertanyaan. AI dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengurangi bias dalam instrumen penelitian, sehingga menghasilkan hasil yang lebih objektif dan dapat diandalkan. Bias yang terjadi itu ada tiga, umumnya ya. Ada bias linguistik, penggunaan kata atau frasa tertentu yang dapat menyebabkan responden salah mengartikan pertanyaan. Ini kita pakai language model analysis dan pakai readability and neutrality check. Itu AI juga untuk bantu yang bias linguistik. Kemudian bias kultural. Ini terjadi jika instrumen lebih cocok untuk satu kelompok budaya tertentu dibandingkan kelompok lainnya. Kita di AI pakai cross language stack comparison dan sentiment and semantic shift detection. Kemudian bias dalam skala jawaban. Ada skala jawaban yang tidak seimbang dapat mengaruhi distribusi jawaban responden. AI bisa pakai untuk respon distribusi analisis dan Monte Carlo simulation. Kemudian implementasi dalam pengumpulan data. Ini mungkin saya harus agak lebih cepat ya Bapak Ibu karena waktu juga ya. Oke, pertama peran chatbot dalam survei penelitian. Chatbot berbasis AI ini digunakan untuk menggantikan kuesioner tradisional dengan interaksi yang lebih dinamis dan responsif. Bisa mengurangi bias responden dan efisien dalam dan skalabilitasnya. Jadi bisa menjangkau lebih banyak responden. Yang kedua, teknologi dalam chatbot survei. Ada NLP, machine learning, dan sentiment analysis. Nah, yang machine learning yang kita utamakan ya, ini meningkatkan kemampuan chatbot dalam menyesuaikan pertanyaan berdasarkan pola respon sebelumnya. Contoh implementasinya ada Google Form plus AI chatbot, WhatsApp, dan Telegram chatbot sering kita jumpai ya Bapak Ibu. Berikutnya AI dalam wawancara berbasis teks atau suara, speech to text AI. Ini bantu analisis wawancara berbasis teks. Contohnya text summarization, topic modeling, and sentiment analysis. Kemudian AI dalam wawancara berbasis suara atau speech to text. Ini efisiensi, kita tak perlu menulis manual, hemat waktu dan biaya juga. Akurasinya tinggi, terutama kalau misalnya yang mengembangkan aplikasi itu adalah orang Amerika, berarti menggunakan bahasa Inggris lebih canggih lagi di akurasinya. Kemudian dapat menganalisis intonasi dan emosi. Kemudian contohnya ini transkrip menggunakan AI, ada Otter AI dan Sonix AI. Kemudian analisis wawancara dan AI chat interview untuk berbasis chatbot berbasis suara ya, untuk melakukan wawancara tanpa keterlibatan langsung peneliti. Pemanfaatan sensor. Nah, kalau sensor kita ngumpulin data. Datanya tentu real time, otomatisasi prediksi dan meminimalkan human error. Sensornya bisa lingkungan, kesehatan, perilaku, dan yang lainnya. Saya sendiri sudah pernah menerapkan ini. Saya menerapkan sensor lingkungan. Itu untuk hibah prototipe tahun 2024 yang lalu. Jadi ada CO2, suhu kelembapan, polusi. Jadi kita bisa deteksi pola perubahan cuaca. Bisa deteksi juga tingkat kepatuhan suatu industri misalnya untuk laporan keberlanjutan akuntansinya. Kemudian analisis data dan pengolahan hasil dengan AI. AI untuk coding, AI untuk clustering. Ini nanti ada bahannya, nanti bisa Bapak Ibu baca saja. Kita percepat saja karena keterbatasan waktu. Kemudian ini dalam prediksi tren penelitian ada AI dalam analisis statistik. Contohnya automated statistic testing termasuk regresi, ANOVA, SEM, uji komparatif. Sering kita dengar ya Bapak Ibu. Kemudian neural networks. Ini sering kita lihat juga kalau di penelitian prediksi kebangkrutan menggunakan artificial neural networks. Itu juga AI ya. Data itu dikumpulkan, kita bikin perbandingan, lalu menggunakan AI nanti ketemu pola perusahaan mana yang hampir mau bangkrut seperti itu, atau yang mengalami financial distress. Kemudian AI dalam prediksi tren penelitian. Ada time series, ini sering di data keuangan ya. Kemudian ada deep learning untuk prediksi pola masa depan. Berikutnya bisa visualisasi data otomatis dengan AI. Ini ada beberapa AI yang bisa digunakan untuk pembuatan grafik. Dan kalau ini kan lebih bagus hasilnya, lebih rapi juga.
Kemudian AI interaktif dalam data storytelling, ini bisa membuat narasi otomatis dan bisa menghasilkan ringkasan visual yang lebih intuitif berdasarkan pola yang ditemukan. Berikutnya etika dan keamanan data dalam AI untuk penelitian. Jadi tantangan privasi pengguna AI ini, dia proses data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi kita. Ada risiko kebocoran data karena data kita online semua, dan kurangnya transparansi bagaimana AI mengumpulkan, menyimpan, dan memindai data. Karena biasanya di AI itu seperti ChatGPT yang paling sering ya, hanya muncul gitu aja, tidak jelaskan prosedur dia mendapatkan datanya dari mana. Kemudian strategi melindungi privasi data. Ini ada anonimasi, enkripsi data, minimalisasi data, dan yang lainnya. Bias algoritma dan cara menguranginya. Kalau bias data itu kita melatih AI, kalau bias algoritma kita memperkuat ketidakadilan jika tidak dirancang untuk mempertimbangkan kesetaraan, dan bias interpretasi jika pengguna tidak memahami keterbatasan model. Cara menguranginya itu pengumpulan data yang beragam. Ya kan big data, sekumpulan data itu kita masukin. Masukinnya yang benar, jangan masukkan data yang salah kepada AI. Nanti dia akan mempelajarinya, dia malah mengira yang salah itu adalah hal yang benar, Bapak Ibu. Kemudian auditing dan evaluasi validasi model, kita identifikasi bias sebelum AI itu diterapkan. Kemudian pengambilan teknik explainable AI, bantu peneliti memahami bagaimana AI mengambil keputusan, dan penerapan algoritma fairness aware. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi etika. Ini ada beberapa regulasi yang di sebelah kiri. Kalau kita di UU PDP untuk Indonesia. Kemudian strategi kepatuhan etika dalam penelitian AI. Kita mendapatkan izin responden, menggunakan prinsip transparansi AI, dan melakukan evaluasi etis sebelum publikasi. Kita untuk memastikan bahwa penelitian telah melalui tinjauan etis yang ketat. Jadi sebelum kita wawancara, pesertanya harus diberikan informasi tentang bagaimana data mereka akan diproses. Berikut kita masuk pada bagian kesimpulan. Yang jelas, keunggulan AI itu sangat baik. Ada efisiensi dan kecepatan, analisis data lebih akurat, validasi dan reliabilitas lebih baik, dan analisis big data yang multi sumber. Seperti AI untuk hasilkan kuesioner, AI memvalidasi pertanyaan wawancara, dan lainnya. Tapi ada juga keterbatasan, seperti memahami konteks yang kompleks, bias dalam data, isu privasi dan keamanan, keterbatasan dalam interpretasi dan kreativitas. Karena AI bisa saja sulit merancang instrumen penelitian yang membutuhkan pendekatan kualitatif mendalam, seperti studi etnografi dan fenomenologi. Berikutnya, rekomendasi dan tren masa depan. Kita bisa menggunakan AI sebagai asisten, tapi bukan sebagai pengganti peneliti. AI bantu susun pertanyaan, tapi validasi tetap kita. Kemudian memastikan kualitas data untuk melatih AI, kombinasikan AI dengan pendekatan human-centered research, terapkan keamanan data yang ketat, dan lakukan uji coba validasi secara berulang. AI kita pakai untuk rancang kuesioner, kemudian divalidasi oleh tim ahli sebelum didistribusikan ke responden. Nah, untuk tren masa depan, semakin personal dan adaptif. AI itu mampu menyusun instrumen penelitian yang lebih personal berdasarkan karakteristik responden secara real-time. Kemudian AI untuk data real-time collection dan analisis, ini pengumpulan data melalui sensor IoT, chatbot, dan asisten virtual. Berikutnya AI lebih transparan dan fair. Ini contoh explainable AI. Kemudian integrasi AI dengan AR dan VR. Jadi AI ini bisa melakukan analisis sentimen real time saat wawancara berbasis video untuk memahami ekspresi emosional dari responden. Jadi memang bagus sekali ya penerapan AI ini. Di sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan sore ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Resa selaku moderator. Ya, terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dari Bapak Nicholas gitu ya. Nah, karena memang terbatasnya waktu, tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu, silakan untuk diskusi ya, bisa raise hand. Mungkin saya buka 3
penanya dulu untuk di sesi satu. Silakan untuk raise hand atau mungkin bisa chat ya, boleh lewat chat boleh. Mungkin sebelum Bapak Ibu bertanya, menarik ya tema untuk siang hari ini. Mungkin saya bertanya dulu ya Pak ya, biar memancing nih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini ya, semoga tetap stay di depan layar ya. Baik, Pak Nikolas, tadi kan terdapat yang namanya keterbatasan ya, atau mungkin bisa jadi sebenarnya itu juga kekurangan AI yang belum disempurnakan, seperti itu. Eh, Tadi dengan keterbatasan data itu bisa menjadi bias gitu ya. Pada saat kita running melalui apa misalnya aplikasi gitu ya, ketika kita ingin melihat hasil dari contoh misalnya survei gitu ya. Nah, karena datanya terlalu banyak, nah kita memanfaatkan AI gitu ya. Nah, itu bagaimana untuk memitigasi supaya data yang bias tersebut bisa menghasilkan gitu ya. eh, Hasil penelitian yang relevan dengan riset kita itu bagaimana memitigasinya? Ya, terima kasih Ibu Resa. Saya langsung jawab. Jadi memang potensi bias dalam data dan algoritma itu jelas ada selalu ya. Itu kan pertama disebabkan karena pelatihan AI-nya kalau yang baru berkembang paling hanya data-data dasar saja dimasukin. Nah, jadi kalau Ya, dilatih menggunakan dataset yang tidak representatif nanti hasilnya pasti bias. Solusi ya, mengatasinya ya harus kita latih dulu. Misalnya kita mau ngambil topik tertentu, contoh akuntansi keberlanjutan. Sebelumnya AI-nya harus kita ajarin dulu, kita masukin dulu. Contoh, kasih tahu dia teori triple bottom line, teori resource based view, dan teori-teori lainnya yang mendukung. Karena kalau tidak, AI juga akan bingung sustainability itu apa. Tapi setelah kita ajarin dia, dia kan machine learning, dia bisa belajar sendiri berdasarkan ini data kompleks yang besar yang dia masukin. Harusnya sih kuat ya kalau untuk belajar hal baru seperti itu. Karena memang semua AI sini kan boleh dikatakan baru ya. Jadi proses pengembangannya akan berlanjut terus. Nah, jadi solusi untuk mengatasinya sebelum kita mengolah hasil yang real untuk penelitian kita sumbangkan dulu pengetahuan yang kita ketahui, entah dari buku, jurnal, ataupun dari teks narasi yang kita ketik ke dalam AI, supaya mereka bisa proses. Jadi AI-nya jadi lebih bagus untuk penelitian kita. Itu Bu Resa. ya. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Pak Nikolas. Jadi intinya tuh keywordnya dulu ya Pak ya. Jadi biar mengarah Ya, gitu ya betul. dari hasil apa namanya penggunaan AI tadi dengan data yang begitu kompleks gitu ya. Kita masukkan keyword sesuai dengan kebutuhan penelitian kita seperti itu ya Pak ya agar hasilnya itu Iya, Bu. relevan gitu ya. Memang kalau kita contoh tadi mengetik sustainability itu kan pasti kemana-mana ya Pak. Definisi dari Ya, akuntansi ya berbeda, bisa jadi definisi dari keilmuan yang lain itu pasti juga akan berbeda. Nanti hasilnya berbeda. Makanya kita harus kasih istilahnya batasan gitu ya, keyword melalui keyword itu tadi. Baik, wah ini ya. sudah ada beberapa penanya di chat ya. Saya bacakan dari Ibu Atika, dosen IAIN Mitro. Untuk Pak Nikolas, ketika kita menggunakan chat GPT dalam membuat kuesioner, bagaimana kita menentukan bahwa pertanyaan tersebut valid dan reliable? Mungkin dijawab dulu ya, Bapak. Untuk valid dan reliable ya memang kita kan ada ujinya ya kalau di statistik ya. Validitas dan reliabilitas. Jadi ChatGPT buat kuesioner ya tidak apa-apa. Yang penting teorinya jelas. Misal, triple bottom line itu kan terdiri dari people, profit, planet. Nah, dari tiga hal itu kan namanya dimensi ya. Jadi dimensi yang people itu ada apa aja? Ada sosial, ada masyarakat misalnya. Kemudian dari indikator sosial itu kan baru kita buat jadi pernyataan untuk kuesioner. Tidak apa-apa. Karena selagi triple bottom line tiga teorinya, people, profit, planet, mau dikembangkan jadi kuesioner, silakan pakai AI, tidak masalah. Biasanya kan kita merujuk pada penelitian yang sebelumnya. Kadangkala penelitian sebelumnya nggak mencantumkan atau tidak dilampirkan kuesionernya karena panjang ya keterbatasan halaman.
Jadi kita berdasarkan dimensi itu kita kembangkan aja pakai AI. Bapak Ibu kalau mau klaim sebagai novelty, dilihat dulu validitas dan reliabilitasnya. Jadi ya memang tetap harus diuji. Uji pakai pilot test dulu. Coba ke 30 orang misalnya. Kalau 30 orang menyatakan hasil ujinya nanti valid, berarti boleh dipakai untuk penelitian yang real. Seperti itu, Ibu Alina. Ibu Alina, mungkin feedbacknya, Bu Alina, bagaimana Bu Alina? Bu Atika ya, maaf, bukan bukan Bu Alina. Atika, KC Alina. Halo Bu Atika. Ya, mungkin seperti itu ya jawaban dari Pak Nicholas. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Maharani Imran. Pak Nicholas, tolong dong praktekkan penyusunan instrumen penelitian berbasis AI. Nah, ini ya, gimana nih Pak? Bisa mungkin diberikan Oh, contoh ya. oke. Nanti saya harus share screen ya. Iya, bisa Kita share pakai yang screen? paling sering aja. Iya, Yang paling sering kita gunakan itu adalah ChatGPT. Ayo kita buka ya. Oke, Bu. Di tampilan layar sekarang sudah terlihat ChatGPT yang biasanya memang paling sering kita gunakan ya. Karena fiturnya mudah juga untuk dipakai. Triple bottom line. Saya ambil contoh ya, akuntansi keberlanjutan. Kan ada triple bottom line, terdiri dari people, profit, planet. Dari ketiga dimensi ini, buatkan masing-masing 5 pernyataan untuk kuesioner dengan skala pengukuran Likert. Kita tes untuk people, saya kasihlah 5 pertanyaan angket di sini. Sesuai instruksi yang kita berikan, untuk profit juga, untuk planet juga. Ini dijadikan angket tes 30 orang dulu. Pilot test, pilot project. Kalau validitas dan reliabilitasnya tinggi, berarti boleh Bapak Ibu gunakan. Tapi ingat, etika penelitian ya Bapak Ibu, diubah lagi kalimatnya. Sesuai dengan bahasa ilmiah atau bahasa peneliti, kemudian cantumkan di dalam metodologi bahwa ada dibantu AI dalam melakukan penelitian ini. Terutama dalam bagian penyusunan instrumen. Sederhananya begitu ya. Terima kasih. Ini Ibu Maharani ya. iya. Ya, kurang lebih begitu. Ya, tadi ya Ibu Maharani. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Budi. Apa yang harus dilakukan jika model AI-nya memberikan hasil yang tidak akurat atau bias dalam penelitian? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mau konfirmasi. Bapak Budi tahu hasil tidak akurat atau bias dalam penelitian dari mana? Jadi dari hasil pilot projectnya ternyata tidak itu Pak. Barusan kan menyarankan Bapak tes dulu deh 30 orang. Ternyata hasilnya Ya, ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu bagaimana solusinya begitu loh Pak? ah, kalau tidak diharapkan ya berarti memang yang dibuat oleh AI masih belum valid, masih belum bisa untuk diterapkan ke tahapan berikutnya, Pak. Seperti itu.
Iya, iya. Kalau hasil tidak akurat ini kalau dalam bentuk angka mungkin iya. Karena beberapa kali saya coba tes, saya pakai matematika gitu ya ke AI, masih belum terlalu lancar ya. Tapi kalau sekedar untuk mengembangkan indikator, sejauh ini saya belum ketemu masalah di AI. Jadi tidak akurat atau biasanya ini biasanya dalam perhitungan nanti jatuhnya. Contohnya kalau sudah kita buat indikator tadi kita sebar 30 orang dan tidak valid, kemungkinan memang ada kemungkinan AI-nya yang ngaco atau bias. Tapi kemungkinan-kemungkinan lainnya ada juga, Pak. Misal, si peneliti atau si responden tidak mengerti dari bahasa yang digunakan AI. Responden tidak memahami konteks atau pemahaman inti dari bahasa kuesioner dari AI tadi. Itu juga bisa menyebabkan tidak akurat dan bias, Pak. Jadi banyak faktor. Tapi apakah faktor utama karena AI? Saya merasa kalau berdasarkan perkembangan zaman saat ini masih belum terlalu, Pak. Hmm. Kurang lebih seperti itu, Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Nikolas. Baik, itu ya jawabannya Pak Budi. Kemudian ini dari Pak Joswandi dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan utama dalam penerapan AI untuk penyusunan instrumen penelitian dan bagaimana AI dapat digunakan untuk menganalisis hasil dari instrumen penelitian? Terima kasih, Pak. Ya, Jos Wandi, ini mahasiswa saya kebetulan di Pelita Indonesia ya. Nah, di sini pertanyaannya tantangan utama. Kalau tantangan dalam penggunaan AI untuk penyusunan instrumen, ya pertama AI-nya harus kita ajarin dulu. Kita mau masukin ilmu tentang marketing mix. Kita mau buat angket tentang marketing mix misalnya. Kalau AI-nya tidak mengerti marketing mix, bagaimana caranya dia membuat kuesionernya nanti? Itu jadi tantangan. Maka itu solusinya diajarin dulu. Kita masukin dulu kalau marketing mix itu terdiri dari misalnya 4P, 5P, 7P, 9P, dan seterusnya. Dan bagaimana AI digunakan untuk analisis hasil? Nah, ketika kita mengolah data, baik kuantitatif maupun kualitatif, itu pasti akan ada data yang keluar. Data itu dimasukin ke dalam AI, lalu kita bilang, tolong jelaskan kenapa hasilnya berpengaruh. Tolong jelaskan kenapa hasilnya tidak berpengaruh, seperti itu. Apa kaitan ini, hasil ini dengan penelitian sebelumnya? Nah, kita menggunakan kata kunci seperti itu untuk analisis hasil dari instrumen penelitian kita. Atau kenapa indikator yang nomor 2 hasilnya tidak valid? Bisa juga kita ketik seperti itu di AI. Nanti AI akan bantu berikan beberapa argumen. Dan argumennya itu mohon jangan langsung diambil, tapi kita teliti dulu. Kita pastikan argumennya masuk akal, barulah kita catat dalam penelitian kita. Seperti itu ya, Joswandi. Ya, itu ya. Eh, Kemudian ada pertanyaan dari Bu Aina. Pak, memang boleh ya ditulis penelitian itu dibantu oleh AI? Apa di AI tidak memberikan sumber kuesionernya dari mana? Ya, Silakan, Pak. terima kasih atas pertanyaannya Ibu Aina. Kalau ditulis secara langsung dibantu AI agak jarang, karena mungkin masih baru, jadi belum pernah ketemu. Tapi ketika kita submit jurnal di Scopus, dia ada minta bikin pernyataan bahwa kita memang ada menggunakan atau tidak menggunakan AI. Biasanya dicentang-centang itu di OJS-nya. Kemudian, apakah di AI tidak memberikan sumber? Ya, kita bisa munculkan sumbernya. Kita ketik di AI, tolong buatkan kuesioner tentang triple bottom line misalnya, yang Profit People Planet itu, dan tolong cantumkan sumbernya dari rujukan 5 tahun terakhir, dan berikan alamat website untuk mendapatkan sumbernya dari jurnal. Nanti bisa muncul itu. Cuma sintaks yang kita masukin ke AI-nya jadi lebih panjang. Seperti itu ya, Bu Aina. Ya, itu ya Bu Aina ya. Kemudian, oh ada pertanyaan lagi dari Bu Maharani. Pak, apakah dapat diberikan contoh mengenai neural network untuk prediksi hubungan antar variabel? Oke, Ibu Maharani, contoh neural network. Sejujurnya saya belum ada penelitian yang tentang neural network. Jadi untuk memprediksi hubungan antar variabel,
saya masih belum terlalu fasih ya. Tapi berdasarkan minimnya pengetahuan saya ya, AI yang bisa dipakai untuk ini ada namanya Force Viewer salah satunya. Jadi aplikasi. Jadi dengan adanya Force Viewer, kita masukin kata kunci kan biasanya menggunakan variabel. Nanti akan ada itu sambungan-sambungannya seperti network juga itu bentuknya. Kurang lebih seperti itu, Bu Maharani. Nanti mungkin saya akan pelajari lebih dalam lagi ya. Iya. Mana tahu di webinar berikutnya ada ketemu topik ini, kita bisa diskusi lagi. Ya, ini ada bantuan jawaban nih dari Pak Beno. Pak, terkait pertanyaan Bu Maharani, itu bisa menggunakan aplikasi seperti Pinton, R, MATLAB. Tuh, jawaban dari Pak Beno. Hmm. Baik, ada lagi Bapak Ibu, kalau misalnya ada mahasiswa di sini boleh ya. Tapi kalau mahasiswanya S3 juga boleh gitu ya Bapak Ibu. Tidak hanya mahasiswa S1 atau S2. Monggo masih ada waktu. Ya, satu Bu, Silakan dengan Bapak Ibu. Pak Delpian Zaman, Pak Ya, Nicholas dari Pekanbaru saya juga sering silakan Pak. lihat Pak Nicholas webinar, tapi ya sama-sama satu daerah gitu. Ini masalah Oh AI ya. juga, saya sering juga menggunakan AI, baik itu ChatGPT, Perplexity, Gemini, kemudian Brentech AI, kemudian khusus untuk mahasiswa skripsilagi.com. Nah, itu saya beli harganya 190.000. Kalau Brentech itu kurang lebih 460 yang berbayar. Jadi GPT ini agak mahal dia dibandingkan dengan Perplexity, dengan Brentech karena dia dolar, $1 itu $20 ya per bulan ya. Nah, jadi tadi kan ada permasalahan kalau tidak bisa terdeteksi. Saya juga pernah menggunakan namanya ChatGPT. Kalau seandainya tidak sesuai dengan kita, maka kita komentar, "Hey, ChatGPT, bukan jawaban itu yang saya inginkan. Saya pengen yang lebih detail lagi." Maka ChatGPT akan membaca lagi ulang gitu. Jadi kita terus bertanya terus dengan AI-nya, maka dia akan menjawab sebisa mungkin, semampunya. Kan dia mengambil data-data itu kan dari Wikipedia. Jadi dari situ semua dia dapat. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada uh, Pak Nicholas, uh, Pak Nicholas menggunakan AI itu lebih familiarnya di mana, Pak? Lebih familiarnya kalau biasanya menyusun pakai Scopus gitu. Karena saat ini juga saya lagi membuat riset dari Scopus, makanya saya bandingkan antara Gemini, Perplexity, ChatGPT, kemudian saya pakai juga Brentech AI, terus skripsilagi.com gitu. Nah, jadi ke semuanya saya coba gitu. Kalau saya ada permasalahan-permasalahan, maka saya akan menggali lebih dalam lagi ke dia. Nah, itu yang saya tanyakan, Pak, lebih familiarnya di mana gitu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Delvian Zaman atas pertanyaannya. Saya cenderung pakai ChatGPT sama kalau dari Windows ada bawaannya Copilot namanya. Betul, betul, Pak. Berbayar, Pak, ChatGPT-nya? Saya pakai yang versi gratis, Pak. Di situ udah banyak lah yang saya masukin ke ChatGPT, jadi si AI ChatGPT ini sudah paham lah apa yang saya butuhkan. Saya baru ketik beberapa pasang kalimat aja dia udah ngerti apa yang mau saya tuju gitu. Karena udah terbiasa di ChatGPT itu. Jadi kalau kita konsisten di satu tempat, itu lebih baik saya rasa ya. Dia sudah langsung mengerti apa ada maksud tujuan kita. Pak Delvian dari kampus mana, Pak? Saya dari Politeknik LP3I, Pak. Oh, Nah, yang di termasuk temannya Jalan apa? Miss Ika, Ika Wulandari. Oh, iya, iya. Betul, betul. Iya. Ya, mana Pak Zaman? Delvian Zaman. Ya, ya, sudah jelas. Sudah. Berarti yang Pak Nicholasnya dia lebih fokus ke ChatGPT-nya gitu. ChatGPT, enggih. Ya. Ya.
Mungkin ini ya, apa ide untuk topik webinar berikutnya ya Pak ya, Iya. bisa dikaji lebih lanjut ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ini ada lagi di chat GPT. Selamat siang Pak Nikolas, saya Wilson Tang izin bertanya. Tak kalah ketika kita memasukkan hasil penelitian kedua AI untuk dianalisis bersamaan dan kedua AI memberikan jawaban yang bertolak belakang antar sesama. Apa langkah yang tepat untuk kasus ini, Pak? Ya, terima kasih Wilson. Ya, dia baru lulus dari Pelita Indonesia untuk strata 2-nya ya. Oh, iya. Beberapa mahasiswa ada masuk sini juga. Nah, kalau kita dua AI, hasilnya berlawanan, solusinya ya kita pakai pendapat pribadi kita. Kita sebagai peneliti, seperti di pemaparan sebelumnya ya, AI itu adalah asisten kita, bukan sebagai peneliti utama. Kita sebagai pemeran utama, kita sebagai pemeran utama jangan dimainkan oleh AI. Tetap kita yang menentukan judgement-nya. Mana yang benar, mana yang salah kan kita yang tahu. AI hanya bantu memberikan penjelasan lebih rinci. Misalnya, saya mau tahu kenapa kinerja lingkungan itu berpengaruh terhadap ESG reporting. Ya, secara teori ada teorinya kan? Secara penelitian terdahulu juga ada. Tapi kita mau perkuat lagi. Berdasarkan hal itu, menurut AI dikembangkan jadi apa kalimatnya, argumennya jadi lebih kuat. Ya, seperti itu. Tapi kalau membandingkan dua yang hasilnya berbeda, ya kembali pada diri kita lagi. Tahu, bisa juga pakai dua AI. Hasil berbeda, ya tambahin satu lagi. Pakai AI yang ketiga. Lihatlah jawabannya. Mana yang lebih dominan. Tapi tetap kunci utama ada di kita ya. Meskipun dua AI mengatakan setuju dan satu AI mengatakan tidak setuju, padahal jawaban kita tuh yang benarnya adalah tidak setuju. Tetap yang tidak setuju yang kita gunakan. Jangan hanya karena ada AI mengatakan seperti itu, kita harus ikuti semua. Itu salah. Jadi kembali lagi kepada kita si peneliti. Kita pemeran utama di artikel kita ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita rampungkan dua penanya ya Pak ya, sebelum waktunya habis. Yang pertama ini ada Pak Tommy Bermana. Mungkin bisa open kamera Pak, Pak Oh, Tommy. Oke, oh iya siap. silakan. Izin izin Bu, halo ya. Ya terima kasih banget ini Pak Pak Nikolas juga udah bagus suaranya Pak ya. Kalau Ya, kresek-kresek ya. Ini nanya sedikit. Kalau Pak Nikolas itu kalau misalnya sudah dari ChatGPT atau apa, biasanya itu para press atau apa supaya dia zero GPT-nya itu detect dari kalau misalnya kita ke Scopus atau apa itu pakai apa Pak biasanya Bapak untuk supaya lebih natural bahasanya dan lebih zero gitu loh itunya. Itu yang pertama sih yang saya mau tanyakan. Yang kedua biasanya kalau untuk yang selain itu Pak Nikolas kalau riset-riset itu mungkin boleh rekomendasi dari Bapak ya. Biasanya pakai pakai AI apa aja Pak untuk apa istilahnya dari novelty dari apa sampai selesai gitu. Mungkin boleh boleh kasih saran Pak ya itu aja sih Pak. Terima kasih. ya terima kasih Pak Tommy. Nah, kalau pertanyaan pertama ya, saya untuk parafrase biasanya hasil AI itu kan saya tembak ke Google Translate, saya terjemahin dulu. Misalnya gini, kalau kita penelitian bahasa Inggris, biasa kita kan cenderung pakai bahasa Indonesia dulu ya. Berarti AI-nya pakai bahasa Indonesia, kita translate ke Inggris, pakai Google Translate, baru kita perbaiki kalimatnya. Itu salah satu trik untuk parafrase. Kemudian bisa juga pakai AI yang namanya Grammarly, atau ada juga AI yang namanya Zero GPT. Kemudian ada lagi AI lainnya ya yang bisa digunakan untuk membantu kita parafrase. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kalau untuk mencari novelty dan yang lainnya, usahakan dari pemikiran kita sendiri atau dari rujukan jurnal. Baru pakai AI seperti ChatGPT untuk mengembangkan model. Kalau kita mengambil novelty langsung dari AI, takutnya itu sudah terpakai oleh orang lain, tapi AI nggak cantumkan sumbernya. Itu agak rentan. Seperti itu, Pak Tommy.
Ya, siap, siap Pak. Ya, Oke. itu ya Pak Tani ya. Baik, saya lanjutkan ini yang terakhir ya, karena waktunya sudah hampir selesai. Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Moderator. Yang terhormat Pak Nicholas. Yang pertama ini sekedar apa namanya setting aja gitu ya ketika kita menggunakan ChatGPT. Kalau pengalaman saya itu sebelum kita memberikan sintaksnya gitu ya, kita memberikan kepada si ChatGPT ini adalah semacam menghipnotis gitu kan. Jadi apa ditulis diketikkan di ChatGPT-nya adalah Anda sebagai apa gitu. Serupa dengan yang berkaitan sintak yang akan kita tulis gitu. Kalau sebagai dosen disuruh membuat misalkan PPT yang berkaitan dengan akuntansi terpublik, Anda sebagai Nah, dosen terpublik buat slide apa gitu. Nah itu pengalaman saya kalau dalam menggunakan ChatGPT. Jadi dia diberi sugesti dulu si ChatGPT-nya gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua ini berupa pertanyaan Prof. Nicholas gitu ya. Eh, dalam hal penggunaan AI ini kan gitu ya. Sepertinya tidak semua jurnal menghendaki itu kan gitu ya. Ada juga mungkin yang memperbolehkan, ada juga yang tidak membolehkan menggunakan AI ketika kita mengirim atau menulis artikel yang akan dipublish di sebuah jurnal. Apakah bisa sharing Pak Nicholas itu jurnal-jurnal mana saja yang memang oke untuk kita menggunakan AI gitu kan? Tapi ada jurnal yang tidak boleh menggunakan AI gitu. Barangkali Pak Nicholas punya pengalaman. Mungkin boleh sharingnya gitu loh. Makasih Pak Nicholas. baik, silakan Pak Nikolas untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Untuk yang tanggapan yang pertama, saya setuju kita hipnotis dulu ya. Kita kasih kata kunci awal dulu. Jadi dia beranggapan diri itu sebagai peneliti, sebagai responden atau apa gitu. Nah, untuk yang kedua itu kalau ditanya contoh jurnal saya kurang hafal, saya kurang tahu juga keseluruhannya ya. Apalagi yang level Scopus. Tapi dia memang beberapa kali saya ada coba submit, saya lupa jurnalnya. Memang ada minta dinyatain kalau memang penelitian ini ada menggunakan AI. Pengalaman saya itu yang di terbitan Taylor and Francis. Dia minta kita konfirmasi, memang betul-betul pakai AI atau tidak. Nah, Taylor and Francis itu sebagian besar sudah tidak Scopus. Nah, kalau untuk publisher lainnya seperti Emerald, Sage, Wiley, saya kurang tahu karena saya belum pernah sampai di sana. Seperti itu, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Nicholas. Sama-sama. Baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya karena waktu menunjukkan sudah di penghujung acara gitu ya. Baik, kalau kita tarik kesimpulan bahwa memang penggunaan artificial intelligence dalam dunia penelitian gitu itu merupakan pembantu ya atau asisten untuk kita gitu. Balik lagi ke bagaimana kekuatan gitu ya dari peneliti itu sendiri dalam menggunakan yang namanya artificial intelligence gitu ya. Dan materi untuk siang hari ini sangat luar biasa gitu ya. Mungkin next gitu ada apa istilahnya praktik gitu ya bagaimana penggunaan AI gitu. Karena memang sekarang makin banyak ya gitu ya yang bisa kita gunakan gitu ya dalam bidang penelitian gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, terutama untuk Pak Nicholas, terima kasih sekali waktunya sudah berbagi ilmu di siang hari ini bahkan sampai sore gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian gitu. Semoga bermanfaat, semoga juga membantu dan nanti bisa bertemu lagi di next ini ya webinar. Baik, di sini saya sebagai moderator Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan juga narasumber pada sore ini. Untuk itu saya kembalikan ke ini ya MC ya Ibu Sukma Ulinova. Baik, terima kasih Bu Resa yang telah
mengganggu kegiatan webinar kita siang hari ini hingga sore. Terima kasih juga kepada Bapak Nicholas Rinaldo yang telah menyampaikan materi pada yang hingga sore hari ini. Oke, di kegiatan terakhir yaitu penutup, mungkin kita bisa menutup kegiatan webinar kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri kegiatan webinar mengenai strategi penyusunan instrumen penelitian berbasis AI. Baik, kami dari segenap panitia mohon pamit dan undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih kasih Pak panitia. Nicholas. Terima kasih.